yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh datang lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa, sebelum kami melakukan segala sesuatunya, Tuhan ampuni kami, sucikan, kuduskan kami, supaya kami layak untuk datang di hadapan Tuhan. Bahkan terlebih daripada itu, kami boleh layak untuk masuk di dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau Allah yang berotoritas untuk memimpin acara ibadah ini sampai selesai. Dan hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, VL, singer, musik, hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kolektan, petugas perjamuan kudus, biarlah hikmat Tuhan boleh menyertai kami. Terima kasih Bapa, hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikanlah sukacita kepada kami, berikanlah kepada kami tubuh kuat sehat, stamina imun yang sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, supaya kami boleh menaikkan pujian untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan memulai ibadah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Ya, dipersilakan duduk. Kita bersuka cita memuji Tuhan, Allah kita yang telah memberikan dirinya untuk keselamatan kita, untuk memberikan kebebasan bagi kita oleh darah anaknya. Terima
yang telah disiapkan oleh Allah, yang telah dipilih dan dikhususkan oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah mati menggantikan setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Layaklah Engkau Tuhan dipuji dan disembah. Biarlah kehidupan kami, biarlah langkah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami fokuskan untuk mengucap terima kasih atas semua kebaikan, pengorbanan yang telah Engkau berikan bagi setiap kami.
pujian daripada Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kami boleh memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan, semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. WL, singer, musik yang sudah memandu kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah Bapa, aku akan menyatakan isi hati Tuhan kepada kami semuanya melalui hamba Tuhan yang Kau sudah persiapkan bagi kami. Biarlah hikmat Tuhan boleh menyertai kami hamba-Mu. Otoritas Allah, wibawa Allah turun atas kami, dan hamba-Mu boleh menjadi berkat. Bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan boleh mendapatkan berkat-berkat surgawi. Terima kasih Bapa. Tuhan, hancurkan pekerjaan iblis kuasa kegelapan yang ingin mengambil benih-benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Kami akan duduk dengan diam, berkonsentrasi terhadap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah, dan selamat kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, saya yakin dan percaya kita semuanya bersuka cita, kita berhappy ria, kita bersenang di dalam Tuhan. Hati kita penuh dengan sukacita. Ya, saya mempunyai satu keyakinan, kita semua bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, seandainya kita tidak bersuka cita, apa yang terjadi dalam hati kita? Wow, mungkin hati kita menjadi tawar, saudara ya. Kalau makanan atau minuman itu tawar, kita bisa tambahi gula, bisa tambahi garam. Tetapi kalau hati kita yang tawar, waduh saudara, gimana caranya? Ya, kita mau cari resep di apotek nggak ada ya. Hati saya tawar, apa obatnya? Obatnya itu ya ada di dalam firman Tuhan ya. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, itu sebabnya mari kita mau bersyukur supaya Tuhan mau menjaga hati kita, supaya hati kita tidak menjadi tawar ya. Baik, puji nama Tuhan, kita langsung saja. Saya supaya tidak terkecoh dengan jam dinding itu, karena sekarang itu jamnya, kalau jam di situ 8:15, di jam saya 8:30, betul ya saudara? Ya. Jadi ini terlambat ya, terlambat 15 menit. Baik saudara, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita, yaitu di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Sesuai dengan apa yang sudah saya share di dalam grup ya. Ya, inilah firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Amsal 24 ayat yang ke-10. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara dapat melihatnya itu di layar LCD. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya ulangi lagi, jika, ya, dikata awali dengan kata jika. Ya, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Itu sebabnya kita jangan sampai tawar hati, karena firman Tuhan katakan jika. Jadi kalau kita tawar hati pada masa kesesakan, apa itu kesesakan? Nanti kita akan dengar bersama. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, kecillah kekuatanmu. Saudara, ini tertulis, tercatat di dalam Amsal. Saudara, kalau kita tahu Amsal itu adalah kumpulan nasihat, kata-kata bijak yang ditulis oleh Salomo. Salomo ini adalah orang yang berhikmat sekali, ya. Jadi di dalamnya itu ada kata-kata bijak, ada kata-kata nasihat untuk kita, ya. Salah satu nasihatnya adalah jangan engkau tawar hati. Mengapa saudara? Jangan engkau tawar hati, karena dikatakan kalau jika kamu tawar hati pada waktu kesesakan, kekuatanmu itu akan menjadi kecil. Kecilnya seberapa? Ya, itu antara kita dengan Tuhan tentunya ya. Tapi yang jelas dikatakan kecillah kekuatanmu.
Jadi jangan sampai padam, jangan sampai kita tidak ada kekuatan. Tetapi ini dikatakan kecil kekuatanmu ya saudara ya. Puji nama Tuhan. Pada waktu apa? Pada waktu kita jangan sampai tawar hati itu pada waktu apa? Ditulis di dalam firman Tuhan, pada masa kesesakan. Kesesakan ini saudara bisa membuat kita, nafas kita menjadi sesak. Ya saudara, kalau nafas kita menjadi sesak, waduh, ini bahaya sekali saudara ya. Saya mendapat informasi Bapak Pendeta Stefanus Sanusa yang minggu yang lalu telah operasi jantung bypass. Keluhannya katanya tidak ada. Tidak ada keluhan misalnya jantungnya menggeh-menggeh atau apa, tidak ada. Gejalanya cuma kakinya bengkak selama 2 minggu, tidak kempes-kempes. Itu saja gejalanya. Lalu kok tidak kempes-kempes, sudah diminum obat apa segala, kok tidak kempes-kempes. Dibawalah ke dokter dan akhirnya ketahuanlah bahwa sudah pasang ring gitu ya. Sudah tidak tahunya apa ringnya itu bagaimana saudara. Jadi dianjurkan oleh dokter harus operasi bypass jantung. Ini saudara yang kekasih. Ya, kekasih ya saudara. Jadi kita harus mencek jantung kita ada kelihatan ya saudara ya. Saya tanya kepada pengerjanya, gejalanya apa menggeh-menggeh? Enggak, tetapi 1, 2, 3 hari sebelum dioperasi itu tiba-tiba memang nafasnya mengalami sesak. Apa tidak tahu karena khawatir atau takut, yang namanya manusia, sekalipun itu hamba Tuhan ya saudara ya. Nah itulah jadi saudara kita harus berhati-hati. Jadi kita harus membuat hati kita ini happy, sukacita selalu ya. Puji nama Tuhan saudara yang kekasih. Ya, dikatakan pada waktu kesesakan, kalau kita tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Ya, kesesakan yaitu masa di mana kita menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, beban hidup, pergumulan yang sangat berat, tantangan, rintangan hidup yang sangat mungkin berat bagi kita. Ya, dalam menghadapi kenyataan ini dan lain-lain tentunya saudara ya. Nah, saat-saat itulah kita dihadapkan dengan semuanya itu, maka kita bisa menjadi tawar hati saudara. Dan firman Tuhan katakan, kalau kita tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Ya, saudara, kecillah kekuatanmu. Jadi kita rasanya sepertinya tidak berdaya, tidak ada kemampuan, tidak punya potensi. Ya saudara, bagaimana kalau itu menghinggapi dalam hidup kita, saudara yang kasih. Jadi kita harus ada power, harus ada kekuatan di dalam kehidupan kita. Ya, jawaban yang tepat yaitu ya kita harus menjaga hati kita supaya kita tidak tawar, saudara. Nanti bagaimana sih hati yang tawar itu, saudaraku? Ya, kita akan mengambil contoh tokoh Alkitab. Ya, hamba Tuhan pun bisa menjadi tawar hati. Tokoh Alkitab pun bisa menjadi tawar hati. Satu contoh tokoh Alkitab yang akan saya ambil, ya, yang paling gampang saja ya, yang saudara tahu ceritanya semua, yaitu tokoh Alkitab Ayub. Ya saudara, kalau Ayub pernah mengalami seperti ini, mari kita akan baca saja. Ayub pasal 7 ayat yang ke-11. Apa yang dialami oleh Ayub pada saat itu? Ya, Ayub pasal 7 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Ayat yang ke-11 ini ya. Nah saudaraku, jadi Ayub pernah mengalami ini. Jadi ketika dia mengalami kesesakan jiwanya, ketika dia mengalami kepedihan dalam hatinya, saudara, Ayub tidak menahan mulutnya. Apa yang dia lakukan? Dia berseru kepada Tuhan. Dia menceritakan semuanya itu kepada Tuhan. Jadi gak diempet. Apa yang gak diempet? Gak ditahan, saudara ya. Aku tidak menahan mulutku.
pada saat aku mengalami kesesakan, pada saat aku mengalami kepedihan hatiku. Ya, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Nah, kalau itu Ayub, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita pernah pun mengalami seperti ini? Tentu saja. Ini bisa melanda kepada setiap manusia. Tidak peduli itu siapa, hamba Tuhan, pembesar atau apapun, kita pernah mengalami hal-hal yang seperti ini. Saudara, bagaimana dengan kita? Ya, saudara, kita mau mengeluh kepada siapa? Kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita. Wow, rasanya terbatas ya, saudara. Tapi marilah kita mau curhat kepada alamat yang tepat sekali. Kepada siapa? Ya, kepada Kristus Yesus. Betul itu, saudara? Setuju dengan apa yang dikatakan oleh saudara Yusuf? Setuju ya? Kira-kira itu ada ayatnya tidak, Yusuf? Ada. Di mana? Wow. Ya, ya saudara, di Alkitab ya. Jadi kita boleh curhat. Hamba Tuhan boleh curhat. Boleh, silahkan saudara. Mari kita mau curhat ke alamat yang tepat sekali. Saya kasih alamatnya ya saudara ya. Mari kita akan buka di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9. Itulah alamat yang tepat. Bukan berarti saudara tidak boleh curhat kepada gembala sidang atau kepada rekan-rekan ya, sahabat, boleh saudara. Tetapi alamat yang tepat adalah Mazmur 62 ayat yang ke-9. Mari kita akan baca. Kita akan baca bersama-sama saja ya. Mazmur 62 ayat yang ke Oh ya, itu ayat yang 8 ya. Ya. Mari kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Ya, percayalah kepadanya setiap waktu, bukan hanya sesaat, bukan hanya seketika saja, tetapi setiap waktu kita mau percaya kepada Tuhan. Setelah kita percaya kepada Tuhan, mari kita mau mencurahkan isi hati kita. Kalau kita tidak percaya, bagaimana kita mau mencurahkan isi hati kita? Kita tidak akan mencurahkan isi hati kita kalau kita tidak ada kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi begitu kita percaya, kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan, Allah kita adalah tempat yang memberikan pertolongan kepada kita. Mari kita mau curhat isi hati kita di hadapannya, di hadapan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Ya, saudara yang dikasih, sekali lagi, bukan kita salah kalau kita curhat kepada dugem, gembala sidang, kepada pendeta, atau kepada rekan sahabat. Silahkan. Tetapi ingat saudara, pantesan kipas anginnya tidak nyala saudara. Wah, gerah sekali ya saudara, memang hawanya ini panas ya. Ya, puji nama Tuhan saudara yang dikasih ya. Jadi saudara, ya, puji nama Tuhan saudara. Sekarang bagaimana kita? Mari kita pun seperti Ayub saudara ya. Kita mau mencurahkan, isi hati kita kepada Tuhan. Ya, dalam Mazmur, kalau kita baca mengingat waktu, di situ dikatakan berserulah kepada Tuhan di tengah-tengah kesesakan kita. Ya, karena itu adalah bagian kita. Dan apa bagian Tuhan? Tuhan akan memberikan pertolongannya kepada kita. Ya, puji nama Tuhan. Apa bagian Tuhan? Mazmur juga dikatakan bahwa pertolongan Tuhan itu adalah sangat terbukti. Tetapi kita pun harus melakukan bagian kita. Apa bagian kita? Kita mau berseru kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Nah, sekarang saudara yang kekasih, jadi saudara, ketika kita tawar hati, nah, pada waktu kesesakan, terjadilah kekuatan kita kecil sekali. Saya tidak katakan tidak ada. Kecil kekuatan kita. Sepertinya kita tidak ada power, ya. Sepertinya kita rasanya tidak berdaya, saudara ya. Nah, saudara, ada banyak hal
mengapa sekarang orang itu menjadi tawar hati? Ya, saudara, kenapa? Ada banyak orang yang menjadi tawar hati. Nah, saudara, tawar hati itu, saudara, ya makanya kita harus jaga ya, saudara ya. Saya katakan jangan sampai kita menjadi tawar hati. Jadi kita tuh harus happy, harus sukacita. Karena tawar hati itu adalah yang bersumber di dalam hidup kita. Ya, hati itu merupakan merupakan sentral dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita akibat dari tawar hati kita bisa putus asa. Ya, kita kecewa bisa tawar hati, saudara. Kita putus asa, kita bisa tawar hati. Kita trauma, kita depresi, kita stres, kita bisa tawar hati, saudara. Dan salah satunya yang membuat kita menjadi tawar hati adalah dari sekian banyak, saudara ya, sekian banyak kenapa kita stres, kenapa kita depresi, kenapa kita putus asa, kenapa kita kecewa. Salah satunya adalah, saya mengambil contoh salah satunya ya, saudara ya, adalah karena kegagalan. Ya, saudara ya, adalah karena kegagalan. Mengapa, saudara? Karena kegagalan. Ya, kegagalan itu rasanya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak mencapai target, ya, tidak mencapai sasaran, ya, gagal karena situasi dan kondisi. Itu semuanya bisa membuat kita gagal, dan setiap manusia bisa mengalami kegagalan, saudara. Ya, nah, saudara yang kekasih, dan dikatakan kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, disitulah kekuatan kita mulai menjadi lemah. Ya, bahkan acap kali yang iman pun bisa menjadi goncang, goyang. Ya, saudara, akibatnya karena iman kita goncang, karena kita lemah, wes gak gereja-gerejaan, wes gak doa, wes gak baca firman, wes gak baca renungan. Itu adalah salah satu penyebab kita tawar hati. Dan salah satu penyebab tawar hati itu adalah karena kegagalan, karena frustasi, karena kecewa. Gagal penyebabnya adalah kegagalan. Ya, mengapa saya salah satunya adalah kegagalan? Karena kita tadi nanti akan mengambil contoh dari tokoh Alkitab juga sesuai dengan apa yang saya share, ya, saudara. Kegagalan itu justru mendatangkan mujizat. Saudara mungkin bertanya, loh kok bisa ya gagal bisa mendatangkan mujizat? Nah, tentunya ada kuncinya, saudara. Ada kuncinya. Bukan wis gagal aja wis, kalau gitu Bapak Nois gagal, nanti kan ada mujizat. Tidak begitu, saudara. Kegagalan yang bagaimana, saudara? Nah, nanti kita akan lihat bersama-sama, ya, saudara. Apakah anak Tuhan bisa mengalami kegagalan? Bisa. Apakah pendeta bisa mengalami kegagalan? Bisa. Saudara, semua kita manusia bisa mengalami kegagalan. Tetapi saudara, janganlah kita sampai tenggelam terus dalam kegagalan kita. Karena ada satu kata bijak yang selalu berkata apa, saudara? Langkah awal yang menuju apa? Kegagalan itu adalah langkah awal untuk kita menuju kepada apa? Kesuksesan. Jadi saudara, kalau saudara mengalami kegagalan sekarang, wah, wes gagal, wes tak usah ke gereja. Jangan, saudara. Jangan seperti itu, saudara, ya. Ingat, saudara, kegagalan adalah langkah awal untuk kita menuju kepada kesuksesan. Ya, Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami kegagalan supaya kita mau belajar. Sekali lagi, supaya kita mau mempelajari untuk memperbaiki apa yang salah, apa yang kurang, apa yang gak beres. Disitulah kita mau belajar dari kegagalan yang kita alami. Jangan untung, jangan kita kecewa, ya, ketika kita dihadapkan dengan satu kegagalan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya adalah seizin Tuhan. Jadi kalau kita gagal, wah aku
karena banyak dosanya. Karena kamu banyak dosa. Karena kamu tidak begini terhadap Tuhan. Jangan kita menghakimi. Sekali lagi, kegagalan acap kali Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ingin melihat sampai di mana kesungguhan kita dalam kita menghadapi kegagalan itu. Dan dari kegagalan itulah Tuhan ingin memproses kehidupan kita. Saudara, ketika kita diproses oleh Tuhan, ketika kita menghadapi kegagalan itu, sakit rasanya, capek rasanya, lelah rasanya, saudara. Tetapi pada saat Tuhan izinkan kita masuk di dalam proses itu, Tuhan akan tetap memberikan kekuatan kepada kita. Amin, saudara. Saudara harus aminkan. Jangan saudara tenggelam. Aduh, kok gini? Tuhan kok kejam? Tuhan kok jahat? Tuhan kok pilih kasih? Jangan saudara berkata itu. Tetapi dari apa yang kita terima, apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, anggaplah itu satu proses. Dan proses itu menuju kepada sesuatu yang sangat indah. Sangat indah, ya. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, kita akan melihat. Ya, sekarang saya akan langsung mengambil contoh, ya, saudara. Kita akan melihat salah satu murid yang pernah mengalami kegagalan. Pasti saudara sudah reka-reka. Murid siapa ya? Kita ini juga muridnya Tuhan, saudara. Kita ini adalah murid-murid Tuhan yang hidup di akhir zaman. Bukan seperti murid-murid 12 murid seperti pada zamannya Tuhan Yesus. Tidak, saudara. Kita hidup di zaman anugerah, ya. Saudara, kita akan melihat salah satu murid Tuhan Yesus yang pernah mengalami kegagalan. Kira-kira siapa, saudara? Dia sudah jenuh, dia sudah capek, dia sudah kehilangan akal. Wah, Tuhan, apa sih Tuhan ini? Kira-kira saudara bisa bantu saya? Ya, ini belum 17-an ya, tapi saya kasih kuis saja sekarang. Kira-kira murid Tuhan Yesus siapa namanya yang pernah mengalami kegagalan? Tetapi di situ justru Tuhan mengangkat dia. Kira-kira siapa, saudara? Siapa tadi? Petrus. Ayo, siapa? Nanti dikasih hadiah sama Ibu Maya Sari. Ya, Petrus. Nah, tentu saudara tahu ceritanya. Siapa Petrus? Apakah dia karena menyangkal Tuhan? Bukan. Bukan. Dia tidak gagal. Dia bertobat tuh, saudara. Setelah dia menyangkal Tuhan, tapi Tuhan pakai dia dengan sangat luar biasa. Ya. Nah, di tengah-tengah kegagalannya, saya tidak menghakimi ya, tapi kita semua pernah mengalami apa yang namanya kegagalan. Baik itu dalam bisnis, baik itu dalam studi pendidikan kita, baik itu mungkin dalam rumah tangga keluarga kita, mungkin dalam hal keuangan kita. Kita semua pernah mengalami kegagalan. Dan Tuhan izinkan. Nah, saudara, bagaimana dengan Petrus? Petrus mengalami kegagalan, tetapi di tengah-tengah kegagalannya itu justru Allah mendemonstrasikan kuasanya. Waduh, ini yang ajaib sekali, saudara. Mana mungkin? Mungkin, saudara. Karena Alkitab yang menceritakan semuanya. Allah menyatakan mujizatnya. Ya, kira-kira cerita apa ya, saudara? Ini sekolah minggu sudah tahu ceritanya, ya? Hah? Berjalan di atas air. Tapi dia tidak gagal, saudara. Tidak. Sebelum dia tenggelam, Tuhan sudah mengangkat. Dia tidak sampai gagal, saudara. Kira-kira? Ya, saudara, saya tunjukkan saja ayatnya. Tidak usah kita baca mengingat waktu ya, saudara ya. Lukas pasal 5. Tetapi nanti LCD siapkan aja ya itu ayat-ayatnya, karena nanti saya akan mencuplik-cuplik saja. Ya, Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 8. Di situ menceritakan bagaimana Petrus mencari apa, saudara? Ikan. Mencari ikan. Nah, sekolah minggu udah tahu ceritanya ini, saudara ya. Simon Petrus sempat menyatakan kekesalannya.
Dia kesal kepada Tuhan. Ya, Petrus menceritakan kegagalannya kepada Tuhan. Apa yang ia katakan? Apa yang terjadi pada Petrus? Saudara, Petrus berkata, sepanjang malam, nggak tahu berapa jam itu ya, pokoknya dikatakan sepanjang malam aku gagal Tuhan. Aku gagal Tuhan. Ya, aku tidak berhasil mendapatkan satu ekor ikan pun. Petrus gak dapat ikan, saudara. Bagaimana? Kesel dia ya, capek dia ya. Aduh, gimana saudara ya? Nah, saudara, mungkin saudara, kita juga pernah berkata seperti itu kepada Tuhan. Tuhan, aku capek Tuhan, aku sudah usaha begini, aku sudah usaha begitu. Saudara, jangan kecewa ya. Tuhan izinkan semua itu adalah proses. Wes, aku capek Tuhan, aku sudah usaha begini tapi gak mendapat cuan. Aku sudah begini tapi gak berhasil Tuhan. Enggak wes Tuhan, aku gagal. Jangan sekali-kali kita berkata kepada diri kita sendiri, aku gagal, aku gagal, aku gagal. Jangan saudara berkata seperti itu kepada Tuhan. Tapi marilah kita mau belajar berkata, aku pasti menang, aku pasti menang. Sekarang aku belum mendapat satu ekor ikan pun, tetapi nanti Tuhan akan mendemonstrasikan kuasanya. Ya, Tuhan akan mendemonstrasikan kuasanya. Tuhan akan menunjukkan mujizatnya. Selanjutnya apa yang terjadi? Hati dan pikiran. Saudara baca di rumah saja ya. Ya, ini sudah ditunjukkan ayat-ayatnya, silakan saudara membaca. Saudara, selanjutnya apa yang terjadi pada diri Petrus? Saudara, hati dan pikiran Petrus itu tetap di dalam kendalinya Tuhan. Ayo, Petrus mau ngomong apa? Ayo, Petrus mau bersikap apa? Ayo, Petrus mau mengambil tindakan apa? Itu semua Tuhan tahu. Jadi makanya saudara jangan main-main loh saudara. Tuhan tahu apa yang menjadi gerak-gerik kita. Ya, wes aku gagal, wes aku begini aja Tuhan. Jangan saudara. Saudara, tetapi sesungguhnya Tuhan yang pegang kendali hati kita, pikiran kita. Tuhan pegang kendali semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Apa yang dikatakan? Coba di dalam ayatnya yang keempat itu saudara. Ya, tolong yang sini. Dalam ayat yang keempat, apa yang ia katakan? Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayo, lebih masuk lagi ke dalam, lebih ke tengah lagi. Ayo kemudian jalamu tebarkanlah. Petrus bilang, ya apa sih Tuhan? Sudah sepanjang malam, ya aku sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Ya, belajarku sudah semaksimal mungkin, usahaku sudah semaksimal mungkin. Saudara, segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tidak. Tuhan tahu apa yang terjadi. Kemudian setelah Tuhan berkata seperti itu, apa responnya Petrus? Saudara, ya sudah saya katakan tadi ayat yang kelima, coba LCD. Ayatnya yang kelima di situ telah dikatakan, yaitu sepanjang malam ya saudara. Kemudian apa sekarang yang terbukti? Nah ini sekarang, disinilah Allah mendemonstrasikan kuasanya. Setelah Tuhan berkata seperti itu, kemudian Petrus menyanggah, gak iso Tuhan, sudah aku maksimal begini. Tetapi di dalam ayatnya yang ke-6 kita melihat saudara apa yang terbukti. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap apa saudara? Sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Kira-kira ikan apa saja ya saudara? Siapa yang tahu ceritanya? Kira-kira ikan apa saja yang masuk dalam jalannya? Ya firman Tuhan tidak katakan ikan bandeng, ikan mujair, ikan apa, tidak. Tetapi yang jelas sejumlah banyak ikan yang sudah masuk di dalam jalannya, sehingga jalannya itu hampir koyak. Koyak itu robek, saudara. Saking kebanyakan ikannya, saking kebanyakan berkatnya, itulah. Tetapi ada kuncinya loh saudara ya. Kenapa kok sampai seperti itu saudara?
terjadilah satu mujizat Tuhan di tengah-tengah kegagalan yang dialami oleh Simon Petrus. Kita harus yakin dan percaya bahwa Allah sanggup dan bisa melakukan segala sesuatu di luar jangkauan pemikiran kita. Tidak mungkin, mau sukses. Tetapi Allah sanggup melakukan segala sesuatunya. Puji nama Tuhan, saudara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Simon Petrus menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nurut, saudara. Mau melakukan, saudara, tebarkanlah jalanmu di tempat yang lebih dalam lagi. Memang sempat menggerutu sepanjang malam Tuhan, tetapi setelah itu Petrus menurut. Ya sudahlah, aku harus menurut apa yang dikatakan oleh guruku Tuhan Yesus. Nah, sekarang saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Cerita ini bukan hanya sekedar cerita loh saudara. Bagaimana dengan kita mengaplikasikan cerita ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Petrus, dia nurut, dia mau melakukan apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Jadi saudara, berulang sering saya mengatakan ada harga yang harus kita bayar. Adalah apa saudara? Sebuah ketaatan. Hanya itu saja yang Tuhan minta. Dan itulah yang harus kita bayar. Untuk melakukan ketaatan ini saudara, acap kali memang harus bertentangan dengan hati dan pikiran kita. Wow, Tuhan, tidak bisa aku Tuhan disuruh taat kayak gini, tidak bisa Tuhan. Tapi mari kita mau belajar. Firman Tuhan katakan, kalau kamu mengasihi aku, mencintai aku, turutilah segala perintahku. Ya, kalau kita mau mengasihi Tuhan, saudara. Nah, ketaatan akan mengusir dan menepis hati yang tawar hati itu, saudara. Ya, ketaatan akan mengusir dan menepis hati kita yang tawar. Karena apa? Karena putus asa, karena kecewa, karena stres, karena depresi, karena trauma. Ya, Tuhan akan menepis semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Ketaatan mendatangkan mujizat yang besar. Ya, seolah-olah mungkin dalam pikiran kita, mana mungkin tidak bisa. Tetapi kalau kita percaya Allah sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan Allah sanggup melakukan di luar jangkauan pemikiran kita, Tuhan akan menyediakan yang lebih dan lebih dan lebih daripada apa yang kita harapkan. Puji nama Tuhan. Ya, mari kita mau merespon. Kita mau merespon apa kata Tuhan. Tuhan katakan, lakukanlah ini, lakukanlah itu. Jangan kita berkata, mau Tuhan, nanti aja Tuhan, next time Tuhan. Sekarang saya belum bisa Tuhan. Wow, jangan saudara tawar-menawar dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu adil dan berdaulat. Kalau Tuhan sudah katakan, oh kamu gak akan nurut, tak pites hidupmu. Bagaimana saudara? Oh, Tuhan berdaulat di atas kehidupan kita. Ya, puji nama Tuhan saudaraku yang kekasih. Marilah kita mau belajar. Belajar mau menurut apa yang Tuhan katakan. Sekalipun itu rasanya berat saudara. Sekalipun itu rasanya bertentangan dengan hati pikiran kita. Mungkin secara logika akal pikiran kita tidak mungkin itu bisa terjadi. Karena semalaman saya sudah berusaha tidak dapat ikan. Tetapi karena Tuhan yang menyuruh, tebarkanlah jalanmu di tempat yang lebih dalam. Berarti kita pun juga mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Ayo kamu masuk yang lebih dalam lagi. Masuk ke dalam lagi itu apa saudara? Bersungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Bersungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Tebarkanlah jalanmu. Kita mau buka semua apa yang ada pada kita. Pasti Tuhan akan melakukan segala sesuatu. Mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, puji nama Tuhan saudaraku yang kekasih. Ya, di depan kita ada sakramen perjamuan kita, perjamuan kudus ya saudara.
mengingatkan bahwa Dia telah mati untuk kita, Dia hidup untuk kita. Ya, saudara, disinilah Tuhan Yesus menunjukkan ketaatannya. Sakramen perjamuan kudus ini selalu mengingatkan kepada kita, Yesus mati, hidup buat kita. Dia telah menunjukkan ketaatannya kepada Bapa-Nya di surga. Marilah kita juga mau menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Ya, melalui kematiannya, tubuh dan darahnya akan mendatangkan mujizat. Saudara, ketika kita makan, minum tubuh dan darah Yesus, mari kita dengan iman percaya kita. Ya, jangan kita asal-asalan. Saya yakin dan percaya, saat ini mungkin saya mengalami kegagalan dan Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan, tetapi saya yakin melalui sakramen perjamuan kudus yang Tuhan selalu mengingatkan kepada kita semua dalam hal ketaatannya, mari kita pun mau taat kepada Tuhan dalam hal apa saja, apa yang bisa kita lakukan. Tuhan tidak pernah menyuruh kita apa yang tidak bisa kita kerjakan, tetapi marilah kita mau belajar, kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Sekarang ada beberapa pelayanan, ada singer, saudara. Mari kita mau melibatkan diri semua di dalam pelayanan. Mungkin pelayanan kita tidak ketok ya saudara, tidak kelihatan seperti pemain musik atau yang singer atau yang WL yang menyampaikan firman Tuhan tidak kelihatan. Tetapi saudara berdoa itu pun adalah sebuah pelayanan. Ya, saudara mengerjakan sesuatu buat Tuhan, itu adalah sebuah pelayanan, ketaatan kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya, sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan, sejauh itu juga lah mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin, saudara ya. Terkadang kita merasa ini bagaimana, tetapi itulah ketika kita percaya, mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Saudara, setelah itu nanti kita akan mendengarkan banyak pengumuman penting ya saudara ya. Kita akan dengarkan nanti bersama-sama. Mari saya undang barisan musik untuk tampil ke depan. Kita akan menaikkan pujian ini agak lama saudara ya. Terkadang kita merasa Dia mengerti, Dia peduli dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terkadang